Apa tantangan Uniqlo dari segi politik negara tujuan, dan apakah Uniqlo ini produk fast fashion dari Jepang atau Cina ya? Walaupun Uniqlo adalah produk dari Jepang, akan tetapi 70% produknya diproduksi dari Cina yang menyebabkan beberapa masalah baru karena adanya protes anti Jepang di Cina. Sentimen ini muncul akibat dari Perang Dunia Kedua. Protes politik di Hong Kong yang merupakan protes atas rancangan undang-undang yang memungkinkan para terduga pelaku kejahatan untuk diekstradisi atau dikirim ke Cina untuk diadili. Percecokan dagang antara Jepang dan Korea Selatan atau pemboikotan oleh konsumen Korea Selatan terhadap produk-produk Jepang. Selanjutnya kita akan memasuki tantangan Uniqlo dari segi hukum. HAM seperti Students and Scholars Against Corporate Misbehavior atau SACOM dan War on One dalam laporannya pada tahun 2016 mengatakan bahwa terjadi pelanggaran hak buruh di pabrik Cina dan juga Kamboja seperti lembur yang berlebihan, upah rendah, kondisi kerja yang berbahaya, dan juga manajemen represif. Adanya pelanggaran tersebut tentu saja membuat banyak pihak prihatin tentang kesejahteraan pekerja dan hak-hak buruh dalam rantai pasokan Uniqlo. Dan sekarang kita akan memasuki tantangan Uniqlo dari segi kemajuan teknologi. Nah, adanya produk tiruan beredar yang dibanderol dengan harga yang lebih murah dari produk Uniqlo. Penjual produk tiruan oleh Shein secara signifikan melemahkan tingkat kepercayaan pelanggan yang tinggi terhadap kualitas merek Uniqlo dan juga produknya. Selanjutnya memasuki pengelolaan lintas budaya. Pengelolaan lintas budaya adalah cara untuk mengelola dan memanfaatkan perbedaan budaya antara negara atau wilayah yang berbeda di dalam sebuah bisnis atau organisasi. Ini mencakup cara budaya mempengaruhi bagaimana orang berperilaku sebagai konsumen, pengaruh dari negara asal suatu produk, dan bagaimana subbudaya etnis memainkan peran dalam dinamika tersebut. Perusahaan seperti Uniqlo yang berasal dari Jepang masuk ke pasar Indonesia dengan peluang yang sangat menjanjikan karena Indonesia memiliki pasar yang sangat potensial. Namun dalam pengelolaan lintas budaya, ada beberapa tantangan budaya di Indonesia yang perlu dipertimbangkan. Uniqlo telah mengelola tantangan budaya di negara Indonesia dengan beberapa cara, seperti melakukan penelitian tentang pengaruh store image, product evaluation, dan country of origin terhadap purchase intention konsumen di Surabaya, menunjukkan bahwa memiliki pengaruh yang positif. Penelitian ini mengumpulkan data dari 150 hingga 200 respondensi di Surabaya menggunakan teknik sampling purposive. Penelitian ini menggunakan analisis statistik seperti multiple regression, linear regression, dan one-way ANOVA untuk menganalisis pengaruh-pengaruh tersebut terhadap purchase intention konsumen di Surabaya. Dan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat lokal, Uniqlo telah mengaji produk-produk UKM lokal melalui proses kurasi bersama Uniqlo. Ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membantu memajukan perekonomian daerah dan juga mendukung program ajak keluarga dan kerabat ke Uniqlo One District at Putri. Selanjutnya kita memasuki ke ragam organisasi. Ragam organisasi yang terlibat dalam ekspansi Uniqlo di Indonesia termasuk PT Fast Retailing Indonesia atau Uniqlo Indonesia yang mengelola operasi dan ekspansi di Indonesia. Selain itu, Uniqlo juga mengumpulkan pakaian Uniqlo yang sudah tidak digunakan dari para pelanggannya setianya melalui Uniqlo yang menjadi layanan khusus bagi pelanggan setia Uniqlo untuk berkontribusi serta mengejar isu keberlanjutan. Komunitas lokal di Indonesia juga merupakan bagian dari ragam organisasi yang terlibat dalam ekspansi Uniqlo di Indonesia. Misalnya, Uniqlo membuka toko Uniqlo Heritage Bandung yang menyediakan berbagai koleksi lifewear dari mulai atasan, bawahan, innerwear, loungewear, t-shirt, dan UT yang berkolaborasi dengan Disney New York dan banyak lagi. Di samping itu, Uniqlo juga menyediakan tempat pemajangan produk lokal kota Bandung yang dinamakan Bandung Neighborhood.
yang menjadi bentuk promosi dan membangun kerja sama kolaborasi untuk memperkukuh produk lokal. Pengembangan talenta yang tepat dan sesuai dengan tantangan lintas budaya di Indonesia adalah tantangan yang signifikan. Uniqlo dapat mengembangkan talenta yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang tepat untuk memahami dan mengatasi tantangan lintas budaya di Indonesia. Selanjutnya kita memasuki ke komunikasi dan negosiasi lintas budaya. Uniqlo, merek pakaian asal Jepang, telah berhasil memasuki pasar Indonesia dengan strategi yang cermat untuk mengelola tantangan budaya dalam komunikasi dan negosiasi lintas budaya. Berikut beberapa hal yang telah dilakukan oleh Uniqlo. Yang pertama, ada penyesuaian produk. Uniqlo telah melakukan penyesuaian pada produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia. Mereka memperhatikan tren fashion lokal, kebutuhan iklim tropis, serta nilai-nilai budaya yang penting bagi konsumen Indonesia. Kedua, ada komunikasi yang sensitif. Uniqlo berusaha untuk memahami budaya lokal dan juga sensitivitas budaya dalam berkomunikasi. Mereka menggunakan bahasa yang sesuai dan menyelaraskan pesan-pesan pemasaran dengan nilai-nilai budaya yang dihormati oleh masyarakat Indonesia. Ketiga, ada kemitraan lokal. Uniqlo telah menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lokal yang memahami pasar dan budaya Indonesia. Hal ini membantu mereka dalam menghadapi tantangan budaya dengan lebih efektif, serta memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang preferensi konsumen lokal. Selanjutnya ada pendidikan karyawan. Uniqlo memberikan pelatihan kepada karyawannya mengenai budaya Indonesia, baik dalam komunikasi walaupun penanganan pelanggan. Ini membantu karyawan Uniqlo dalam berinteraksi dengan pelanggan secara lebih efektif dan sensitif terhadap budaya lokal. Kelima, menghargai keanekaragaman. Uniqlo memperhatikan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia dengan merayakan festival-festival lokal, mendukung inisiatif-inisiatif lokal, dan berpartisipasi dalam acara-acara komunitas. Keenam, terakhir itu ada fleksibilitas dalam negosiasi. Uniqlo memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi negosiasi mereka dengan budaya negara tujuan. Mereka dapat mengadopsi pendekatan yang lebih kolaboratif atau menyesuaikan proses negosiasi mereka sesuai dengan norma-norma budaya yang ada di Indonesia. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Uniqlo telah berhasil mengelola tantangan budaya di Indonesia dan membangun hubungan yang baik dengan konsumen lokal serta pihak-pihak terkait lainnya. Ini membantu mereka dalam memperluas pasar dan memperkuat posisi mereka sebagai merek yang diterima dengan baik di Indonesia. Kemudian kita akan membahas mengenai manajemen strategi Uniqlo, yaitu pemasaran. Pemasaran terdiri dari produk, price, promotion, dan juga distribution. Yang pertama kita akan membahas mengenai produk. Tentu kita penasaran nih, produk apa aja nih yang ada di Uniqlo. Nah, Uniqlo ini memiliki strategi produk yang kuat dengan fokus pada kualitas dan juga inovasi. Demi kenyamanan pelanggan, mereka menggunakan teknologi inovatif dalam produksi pakaian, seperti Hitex dan juga Airism, yang membuat pakaian mereka lebih nyaman dan berfungsi dengan baik. Selain itu juga, strategi Uniqlo dalam menjangkau semua pangsa pasar adalah dengan membuat desain-desain yang netral, motifnya polos, dan modelnya universal. Terdiri dari pakaian yang formal maupun informal, dengan berbagai ukuran, bahkan sampai dengan ukuran 3XL. Tidak hanya fokus ke pakaian, outer, dan celana saja, tetapi Uniqlo juga menaruh perhatian penuh ke produk-produk lain, seperti kaos kaki dan pakaian dalam. Uniqlo juga menjamin kualitasnya terjamin dan juga tahan lama. Perhatian ini muncul dari keresahan dan permasalahan generasi milenial dan generasi Z yang banyak pakaian di lemari padahal sudah tidak digunakan sama sekali. Kemudian kita akan membahas mengenai price. Apa sih harga yang ditawarkan dari Uniqlo untuk pelanggannya? Dari segi harga, Uniqlo menawarkan harga lebih rendah dibandingkan brand lain seperti Zara dan juga H&M. Strategi kunci dalam model bisnis perusahaan ini adalah mereka memproduksi dalam skala besar. Selain itu, produk Uniqlo dibuat di negara-negara yang upah buruhnya rendah seperti Tiongkok, India, Vietnam, dan juga Kamboja. Dalam hal ini,
Uniqlo memiliki keuntungan dan efisiensi produksi dalam jumlah yang besar, sehingga dapat menawarkan harga yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas dari produk. Kemudian kita akan membahas mengenai promotion. Apa upaya Uniqlo dalam mempromosikan produk mereka? Uniqlo melakukan promosi produk secara inovatif dengan menggunakan media sosial, iklan televisi, dan kampanye pemasaran yang cerdas. Mereka sering berkolaborasi dengan artis dan selebritas untuk menarik perhatian pelanggan, seperti juara dunia tenis Roger Federer dan pegolf profesional Adam Scott. Selain itu, mereka juga memiliki kampanye promosi yang unik seperti Uniqlo UT Grand Prix yang mengundang desainer dan juga seniman dari seluruh dunia untuk merancang t-shirt dari Uniqlo. Hal ini membantu Uniqlo untuk menciptakan buzz yang positif dan juga menarik perhatian pelanggan. Yang terakhir kita akan membahas mengenai distribution. Uniqlo memperluas jaringan distribusinya dengan membuka gerai-gerai di tempat yang strategis dan mudah diakses oleh pelanggan. Mereka juga menawarkan pengiriman produk secara online untuk memudahkan pelanggan membeli produk Uniqlo. Uniqlo juga mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan pelanggan untuk membeli produk secara online dan memantau promosi harga. Selain itu, Uniqlo memiliki strategi distribusi yang inovatif, seperti membuka gerai-gerai pop-up store di tempat-tempat populer dan acara-acara besar untuk memperkenalkan merek mereka kepada pelanggan yang lebih luas. Marketing yang kuat juga merupakan perpanjangan proses distribusi Uniqlo. Distribusi yang dimaksud adalah bagaimana cara Uniqlo menyampaikan produk mereka hingga ke tangan konsumen. Secara cerdik, brand yang didirikan sejak tahun 1984 ini menggunakan billboard, sosial media influencers, dan local brand ambassador sebagai sarana promosi untuk mengangkat popularitas produk. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi hal terpenting karena Uniqlo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis serta jasa, sehingga para staf menjadi bagian yang paling diperhatikan karena para staf berhubungan secara langsung dengan konsumen. Sehingga kesan yang baik pertama-tama bergantung kepada kelihayan dan kualitas yang dimiliki staf dalam melayani dan menarik konsumen. Untuk itu, Uniqlo menerapkan Kaizen yang berarti semua staf adalah sama atau dianggap manajer. Sumber daya manusia berperan penting terhadap kelangsungan perusahaan Uniqlo secara terus-menerus dan disiplin melakukan perbaikan terhadap para stafnya dengan menggunakan metode Kaizen. Ketiga, metode Kaizen. Yang pertama adalah Zenin-ke, artinya menyamakan mindset yang dimiliki oleh seluruh staf Uniqlo mengenai kedudukannya. Yang kedua, kedisiplinan atau disiplin. Dalam bekerja, disiplin diterapkan secara merata pada semua cabang Uniqlo sehingga komitmen karyawan terhadap perusahaan dapat dilihat melalui rekapitulasi absensi karyawan. Lalu yang ketiga adalah melakukan evaluasi, yakni saat sebelum toko buka atau sebelum bekerja. Dan setelah selesai bekerja, evaluasi sebelum bekerja dilakukan untuk mengingatkan tidak mengulangi kesalahan seperti sebelumnya. Sedangkan setelah bekerja untuk mengetahui apa yang kurang dari pelayanan hari ini. Selanjutnya, keuangan. Strategi keuangan Uniqlo didasarkan pada beberapa prinsip utama. Yang pertama, efisiensi operasional, yaitu Uniqlo berfokus pada efisiensi dalam rantai pasoknya, termasuk produksi, distribusi, dan manajemen inventories. Hal ini membantu mereka mengurangi biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan. Yang kedua, ekspansi global yang bertahap. Uniqlo secara bertahap memperluas kehadirannya secara global, memasuki pasar baru dengan hati-hati dan mempelajari kebutuhan konsumen setempat. Lalu yang ketiga, ada inovasi produk. Uniqlo terkenal karena fokusnya pada inovasi produk, termasuk teknologi kain yang canggih dan desain yang fungsional. Strategi ini membantu mereka mempertahankan daya saing dan menarik konsumen yang mencari produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Yang keempat, pemantauan dan analisis pasar. Uniqlo secara teratur memantau dan menganalisis tren pasar, perilaku konsumen, serta persaingan industri untuk memastikan bahwa strategi keuangan mereka tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis.
Yang kelima, investasi dalam pemasaran dan riset. Uniqlo mengalokasikan sumber daya keuangan untuk pemasaran yang efektif dan riset konsumen untuk memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan. Salah satu strategi manajemen operasional yang Uniqlo terapkan di Indonesia adalah fokus pada efisiensi rantai pasokan. Mereka berupaya untuk mengoptimalkan proses produksi, distribusi, dan pengelolaan stok guna memastikan ketersediaan stok yang memadai di toko-toko mereka. Selain itu, Uniqlo juga mengutamakan pelatihan karyawan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan efisiensi operasional di dalam toko. Terlebih lagi, mereka terus melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan konsumen lokal dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan preferensi pasar di Indonesia.